Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Dwi Anggraini dengan NIM 21011050002 dari FKIP Pendidikan Matematika Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum 2022 atau kurikulum prototype sebagai pelengkap tugas UAS atau ulangan akhir semester materi kuliah landasan pendidikan dengan dosen bernama Bu Esti Ambar Nugraini MPD. Halo teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak nih kurikulum apa yang ada pada awal tahun ini yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan? Kurikulum apa ya yang terbaru di tahun 2022 ini? Penasaran nggak nih? Yuk, kalau mau tahu apa sih kurikulum 2022 ini dan apa aja sih hal-hal yang ada di kurikulum 2022 ini? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, teman-teman, kurikulum yang diterapkan pada awal tahun 2022 ini adalah kurikulum prototype. Kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototype ini kurikulum yang baru disahkan oleh Kementerian Pendidikan yang diterapkan dalam satuan pendidikan pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Kurikulum prototype ini sebagai kurikulum arah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau biasa kita singkat Kurtiles. Kurikulum prototype ini atau kurikulum 2022 ini belum sepenuhnya dipakai di dalam pendidikan, baru dimulai secara bertahap. Oh iya teman-teman, di dalam kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototype ini ada beberapa hal baru loh yang diterapkan dalam kurikulum tersebut. Nah, ada 6 hal yang bisa kita ketahui di dalam kurikulum 2022 atau kurikulum prototype ini. Ingin tahu apa aja sih hal-hal yang ada di kurikulum 2022 ini? Yuk kita simak lagi videonya. Hal-hal baru yang ada di kurikulum prototype atau kurikulum 2022, yang pertama ada struktur kurikulum. Nah, yang pertama itu kan tadi ada struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila atau bisa kita singkat PPP atau 3P. Nah, profil pelajar Pancasila ini digunakan sebagai acuan pengembangan dari standar isi, standar kompetensi, struktur kurikulum, capaian pelajaran, dan lain sebagainya. Isi dari profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6 loh. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima yaitu bernalar secara kritis. Dan yang keenam ada mandiri. Nah, itu dia isi dari profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Secara umum, struktur dari kurikulum prototype ini yaitu terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, di setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia pada sekolah tersebut. Yang kedua, hal barunya yaitu ada berbasis kompetensi. Nah, biasanya di kurikulum 2013 itu kita mengenal ada yang namanya KD atau kompetensi dasar. Di dalam kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototype ini dikenal ada istilah baru loh. Apa sih istilah barunya? Nah, istilah barunya adalah CP, capaian pembelajaran. Biasanya di Kurtilas itu KD, tapi di kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototype ini disebut dengan CP, capaian pembelajaran. Capaian pelajaran ini merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, asesmen pelajaran yang akan dikembangkan oleh guru-guru harus sesuai dengan CP tersebut loh, atau capaian pembelajaran,
yang dimana tadi ada keterampilan, terus ada pengetahuan, dan juga sikap sebagai suatu kesatuan. Hal baru yang ketiga yaitu tematik yang boleh digunakan oleh jenjang pendidikan lainnya. Biasanya tematik itu hanya dipakai oleh tingkatan sekolah dasar. Tapi di kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototipe ini, jenjang sekolah menengah pertama atau SMP atau juga SMA diperbolehkan menggunakan tematik. Nah, biasanya tematik ini terdiri dari beberapa tema, yaitu ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, dan tema 6. Jadi, jenjang pendidikan lainnya sekarang boleh nih di kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe ini menggunakan tematik bagi sekolah yang sudah memulai atau menggunakan kurikulum tersebut. Hal baru yang keempat ada mata pelajaran TIK. Di dalam Kurtilas atau kurikulum 2013, mata pelajaran TIK ini sempat dihilangkan loh, akan tetapi masih ada sekolah yang masih menaruh mata pelajaran tersebut. Nah, di kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototipe, mata pelajaran TK dikembalikan lagi. Akan tetapi yang mengajarnya itu tidak harus yang berlatar belakang bisa menguasai TIK, siapapun bisa mengajarkannya. Dan Kemendikbud pun sudah menyiapkan buku-buku TIK yang sudah mudah dipahami dan mudah dipengerti. Jadi nih, buat kalian yang masih kepo-kepo soal teknologi atau soal apapun itu yang berhubungan dengan software dan hardware, kalian bisa dipelajari di kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototipe yang dimana Kurtilas selalu tidak ditaruh pada pelajaran tersebut. Hal baru yang kelima yaitu pengaturan jam pelajaran. Nah, pada saat Kurtilas atau kurikulum 2013, jam pelajaran ditetapkan dalam seminggu. Sedangkan pada kurikulum 2020 atau kurikulum prototipe, jam pelajaran ini ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa juga tidak diajarkan di semester ganjil, namun dapat juga diajarkan pada semester genap ataupun sebaliknya. Hal baru yang terakhir atau hal baru yang keenam yaitu tahap adopsi kurikulum. Di sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototipe ini, siswa sekolah dasar dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam setahun. Sedangkan siswa SMA, SMK, atau SMP dapat melakukan 3 kali penilaian proyek dalam setahun. Hal ini bertujuan dalam penguatan profil pelajar Pancasila tadi loh. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan tentang kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe. Jadi, sekolah mana nih yang ingin memakai kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe ini? Atau masih ingin memakai Kurtilas, kurikulum 2013? Sebenarnya sama saja loh kurikulum 2013 atau kurikulum 2020 ini. Yang terpenting, sekolah tersebut memanai dan menyepakati aturan-aturan yang telah diberikan oleh Kemendikbud. Segitu saja teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.